warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septia Neka Putri dari program studi akuntansi Universitas Tikubang Semarang dengan nomor NIM 1705520210. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif kelas D1 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE MMAK CA CPA. Selain itu, diharapkan video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai audit investigatif, khususnya mengenai materi audit investigatif dengan teknik audit. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan menceritakan sedikit tentang Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Universitas Tikubang atau yang biasa dikenal dengan Unisbang adalah entrepreneurial university berbasis teknologi informasi dan komputer dan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Unisbang memiliki dua kampus, yaitu Kampus Mugas yang terletak di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang dan Kampus Kendeng yang terletak di Jalan Kendeng 5 Bedanisor Semarang. Unisbang sendiri memiliki beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan saya adalah mahasiswa program studi akuntansi yang merupakan bagian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Langsung saja, mari kita simak penjelasan mengenai materi audit investigatif dengan teknik audit. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai audit investigatif dan teknik audit, di mana audit investigatif adalah proses mencari, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengumpulkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan bertujuan memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Maka dari itu, audit ini disebut juga opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan audit investigatif berbeda dengan opinion audit, tetapi sama dalam hal teknik auditnya. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Kemudian, teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit.
Teknik merupakan cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit, di mana bukti audit adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik audit. Keberhasilan suatu audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan dapat ditentukan oleh teknik audit yang dipilih oleh auditor. Auditor investigatif menggunakan teknik audit yang mencakup yang pertama yaitu memeriksa fisik atau physical examination. Artinya, pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu meminta konfirmasi atau confirmation. Meminta konfirmasi dari audite dalam audit investigatif harus disertai dengan informasi dan sumber lain agar dapat meminimalkan peluang audite untuk berbohong. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain selain audite untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Meminta konfirmasi dapat diterapkan untuk berbagai informasi, baik keuangan maupun non-keuangan. Harus diperhatikan apakah pihak ketiga yang dimintai konfirmasi punya kepentingan dalam audit investigatif. Jika ada, konfirmasi harus diperkuat dengan konfirmasi kepada pihak ketiga lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa dokumen atau documentation. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik. Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencakup komputer forensik. Kemudian yang keempat yaitu review analytical atau analytical review. Dalam review analytical, yang penting adalah kuasai gambaran besarnya dulu. Review analytical adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Kesimpulan wajar atau tidak diperoleh dari perbandingan terhadap benchmark. Kesenjangan antara apa yang dihadapi dengan benchmark, apakah ada kesalahan, fraud, atau salah merumuskan patokan. Kenali pola hubungan data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau data non-keuangan yang satu dengan data non-keuangan yang lain. Kemudian yang kelima, yaitu meminta informasi lisan dan atau tertulis dari audite atau inquirers of the audite. Pre-perform dalam audit investigatif harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman, karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit, dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali. Kemudian yang keenam yaitu menghitung kembali atau re-performance. Membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Pemeriksaan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayarkan setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat merupakan dasar dari penyelidikan. Kembalikan benda pembuktian kepada yang bersangkutan. Kemudian
berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud. Kemudian, saya akan membahas mengenai kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Dari pembahasan sebelumnya, dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini, sejak tahap audit yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kemudian yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawaban, dan mempertanyakan sesuatu. Kemudian yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik investigator yang dipilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pokok pembahasan mengenai memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik atau physical examination sering diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible aset lainnya. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama inventarisasi atau opname. Inventarisasi adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku. Kemudian, mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil inventarisasi biasanya dituangkan dalam berita acara. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabotan kantor, kebun, ataupun ternak, kas, persediaan barang sejauh ada fisiknya. Kemudian yang kedua yaitu inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud.
Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, pengamatan atau observasi adalah peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang berstandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan, dan pengetahuan auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Observasi juga memiliki kelemahan karena terdapat risiko bahwa keyakinan klien yang terlibat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor, sehingga pada saat dilakukan observasi, karyawan akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapatkan dari berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Observasi merupakan suatu hal yang berbeda dengan pengujian fisik. Observasi difokuskan pada aktivitas klien untuk mengetahui siapa mereka atau bagaimana dan kapan mereka melakukannya, sedangkan pengujian fisik melibatkan penghitungan atas aktivitas tertentu. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis pengamatan, yaitu yang pertama, stationary or fixed point. Pengamatan simple fixed point atau stationary observation dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud atau merekamnya ke dalam video atau rekaman. Catatan atau rekaman yang detail harus dilengkapi dengan tanggal dan hari dilaksanakannya pengamatan, nama dari yang melaksanakan kegiatan pengamatan, nama dari saksi-saksi yang menguatkan kegiatan tersebut, posisi di mana pengamatan dilakukan, jarak pengamatan terhadap kegiatan, dan waktu dimulainya pengamatan dan berakhirnya pengamatan, serta catatan mengenai seluruh aktivitas kegiatan yang diamati secara detail, termasuk dengan waktu untuk setiap aktivitas. Sebagai contoh, pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima kickback dari perusahaan. Kemudian yang kedua, moving or tailing. Pengamatan secara mobile atau bergerak, atau seringkali disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud, seringkali memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan stationary. Sebagai contoh, ada auditor internal yang ditembak pada saat sedang membuntuti seseorang terduga pelaku fraud. Risiko kegagalan dari pengamatan jenis ini juga tinggi.
hanya boleh dilakukan oleh para profesional. Kemudian yang ketiga, electronic surveillance. Penggunaan alat elektronik untuk pengamatan. Menggunakan kamera video seringkali digunakan. Selain itu, penyadapan yang merupakan bentuk lain dari pengamatan biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan menggunakan alat elektronik biasanya terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang di tempat kerja. Walaupun demikian, penggunaan wiretapping juga bermanfaat, terutama di mana aparat penegak hukum ikut terlibat dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik. Yang keempat, covert or undercover operation. Operasi rahasia dan penyamaran merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Undercover operation bisa gagal jika seseorang atau agen yang diberikan tugas untuk menyamar ternyata diketahui oleh pihak lawan. Agen tersebut ketakutan atau agen tersebut menjadi terpengaruh di dalam kegiatan kejahatan yang diamati, sehingga agen menjadi simpati terhadap terduga pelaku fraud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pokok pembahasan berikutnya mengenai meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audite merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Permintaan keterangan atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten bisa berarti pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukannya secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan kuesioner, sementara permintaan informasi secara lisan dapat dilakukan dengan wawancara. Wawancara sendiri merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam proses investigasi. Kemudian dari wawancara dan kuesioner itu sama-sama digunakan untuk menyelesaikan suatu fraud. Suatu wawancara merupakan sesi tanya jawab untuk memperoleh informasi. Hal ini berbeda dengan percakapan pada umumnya, karena wawancara merupakan proses yang terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara merupakan pertanyaan sistematis terhadap individu yang memiliki pengetahuan atau kecakapan terhadap suatu kejadian, orang, dan bukti atas kasus yang sedang diinvestigasi. Ada 3 bukti yang dihasilkan dari sebuah wawancara. Yang pertama yaitu bukti kesaksian. Merupakan bukti meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya, bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan telah diperoleh, baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Kemudian, yang kedua yaitu bukti lisan. Merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Orang lain tersebut berasal dari luar auditi maupun dari pihak auditi sendiri.
Dalam hal memperoleh bukti lisan, auditor harus mencatat, menuangkan dalam kertas kerja dengan seksama termasuk narasumbernya. Kemudian yang ketiga, yaitu bukti spesialis. Merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi atau instansi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang dapat digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli purbakala, ahli pertanian, ahli hukum, ahli perbankan, dan lain-lain. Untuk memenuhi syarat kompetensi bukti audit, maka kompetensi tenaga spesialis tersebut harus terjamin. Dalam hal ini, jika diputuskan untuk menggunakan tenaga ahli atau spesialis, maka auditor harus mengusahakan ahli yang diakui oleh umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah yang pertama, yaitu tentukan sumber informasi atau objek wawancara. Nah, ini penting dilakukan oleh seorang auditor investigatif untuk menentukan terlebih dahulu sumber informasi yang seperti apa yang diperlukan dalam investigasinya. Kemudian yang kedua, yaitu jadwalkan wawancara terlebih dahulu. Dengan melakukan penjadwalan, maka wawancara akan mudah dipersiapkan sebelum wawancara itu dilaksanakan, sehingga wawancara bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu buat persiapan materi dan cara bertanyanya. Nah, hal ini merupakan hal yang penting juga dipersiapkan sebelum melakukan sebuah wawancara, karena dengan mempersiapkan materi, maka nantinya hal-hal yang atau informasi yang diperlukan atau dibutuhkan oleh seorang auditor itu nanti akan tersampaikan kepada narasumber untuk nanti bertanya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu mulai dengan suasana yang bersahabat atau hangat. Nah, dengan suasana yang bersahabat, maka seorang narasumber itu akan lebih segan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang auditor investigatif. Kemudian yang kelima, yaitu perhatikan dan dengarkan. Nah, ini juga merupakan sangat penting karena dengan memperhatikan dan mendengarkan, maka semua informasi yang didapat dari narasumber akan tersampaikan dengan baik kepada seorang auditor. Kemudian yang keenam, hindari pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan. Kemudian yang ketujuh, tutuplah wawancara dengan catatan positif. Ini juga sangat penting saat melakukan wawancara, karena dengan melakukan penutupan wawancara yang positif, maka akan terkesan baik di mata narasumber. Kemudian yang kedelapan, yaitu dokumentasikan hasil wawancara. Nah, ini merupakan salah satu juga yang sangat penting dalam melakukan wawancara, karena dengan pendokumentasian maka informasi akan tercatat sehingga ada bukti yang nantinya akan digunakan oleh auditor investigatif untuk mendeteksi kecurangan atau tidak. Kemudian yang keempat, mintalah penegasan atau persetujuan hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai. Hal ini juga sangat penting karena nantinya informasi yang telah disampaikan oleh narasumber itu benar dan asli dari narasumber tersebut. Dalam wawancara, terdapat 3 jenis interviewer atau orang yang diwawancarai yang harus disikapi secara berbeda-beda, yaitu yang pertama, friendly atau akrab. Interviewer yang bersikap bersahabat dan baik, walaupun terkadang-kadang tampak berlebihan, seringkali membantu dalam proses wawancara. Walaupun sikap bersahabat ini dapat membantu, investigator yang berpengalaman akan berhati-hati dalam menentukan motif dari interviewer yang bersikap baik ini. Pada beberapa kasus, motifnya memang benar untuk membantu.
Namun, ada pula motifnya agar mengalihkan kecurigaan investigator terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, neutral atau netral. Interviewer yang bersikap netral tidak memperoleh manfaat atau kerugian dari wawancara yang dilakukan. Tidak ada motif agenda khusus yang disembunyikan, dan biasanya interviewer yang bersikap netral merupakan interviewer yang paling objektif dalam membantu investigator. Kemudian yang ketiga, hostile atau bermusuhan. Interviewer yang bersikap bermusuhan merupakan wawancara yang paling sulit untuk dilakukan. Interviewer ini seringkali diasosiasikan dengan tersangka dari kejahatan tersebut. Jadi, interviewer yang bersikap bersahabat dan netral dapat dilakukan wawancara kapan saja. Maka, wawancara dengan hostile interviewer ini sering harus dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Wawancara dadakan akan membuat hostile interviewer tidak memiliki persiapan untuk menyiapkan argumentasi menghadapi investigator. Dari hasil wawancara dan konfirmasi, investigator akan memperoleh informasi yang digunakan investigator dalam proses investigasinya. Namun, seringkali informasi yang diperoleh tersebut ternyata tidak benar dan merupakan informasi yang dibuat-buat. Albert et al. 2011 menjelaskan untuk menguji hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan honestly testing yang terdiri dari beberapa metode, yaitu yang pertama, pencil and paper test. Merupakan pengujian objektif untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran seseorang dan kode etik pribadi seseorang. Biasanya, sering digunakan sebagai screening device bagi pegawai dibandingkan sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak. Pencil and paper test memberikan keakuratan sebesar 50-90%. Beberapa jenis penggunaan tes ini antara lain Wright Report, The Personnel Selection Inventory, dan Stanton Survey. Beberapa contoh pertanyaan tes ini adalah sebagai berikut. Benar atau salah? Yang pertama, merupakan hal yang biasa bagi kebanyakan orang untuk sedikit tidak jujur. Benar atau salah yang kedua, orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tampak serupa ini akan menghasilkan profil dari etika seseorang dan dinilai kepribadiannya. Kemudian yang kedua yaitu grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari tulisan tangan seseorang untuk menilai karakter atau kepribadian seseorang. Penggunaan grafologi semakin meningkat belakangan ini. Grafologi digunakan di mana integritas pegawai sangat penting, seperti perbankan atau manufaktur. Namun, banyak investigator fraud yang meragukan keandalan dari grafologi. Kemudian, yang ketiga yaitu voice stress analysis and polygraphs. Voice stress analysis menentukan apakah seseorang berbohong atau mengatakan yang sejujurnya dengan menggunakan peralatan mekanis tertentu untuk dihubungkan kepada orang tersebut. Sedangkan polygraph lebih kompleks dibandingkan dengan voice stress analyzers. Karena polygraph memiliki tingkat stres serta kejujuran seseorang dengan mengukur respon fisik seseorang. Teori dasarnya adalah seseorang yang merasa bersalah ketika mereka berbohong atau tidak jujur. Perasaan bersalah akan menghasilkan stres, di mana hal ini
akan berdampak pada perubahan perilaku. Poligraf mengukur detak jantung, tekanan darah, respon kulit, dan respirasi seseorang. Seperti halnya voice stress analysis, poligraf terkadang berujung pada hasil yang salah karena penggunaan tes poligraf biasanya menyebabkan orang jujur menjadi ketakutan dan dianggap berbohong. Selain itu, poligraf sering gagal untuk mendeteksi kebohongan pada seseorang yang terbiasa berbohong dan merupakan psikopat. Hal ini disebabkan orang tersebut tidak merasakan stres saat berbohong karena mereka mampu menekan perasaan mereka ke perasaan tidak bersalah. Saya akan menjelaskan pokok pembahasan berikutnya mengenai memeriksa dokumen. Dokumen itu terbagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Di mana dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Contohnya, laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal. Karena dokumen eksternal pernah berada di tangan klien maupun pihak lain atau pihak eksternal sebagai lawan transaksi klien. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen. Yang pertama yaitu verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Kemudian, yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, kemudian mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan adalah tracing. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan atau existence dan kejadian atau occurrence. Adapun tujuan dari vouching untuk memastikan bahwa bukti tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terkait. Kemudian memastikan bukti tersebut sesuai dengan tujuannya. Memastikan apakah jumlah yang tersedia di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Kemudian memastikan bahwa pencatatan dilakukan secara benar dan memastikan bahwa kepemilikan dan keberadaannya sah. Kemudian yang ketiga yaitu penelusuran atau tracing. Penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit tracing
merupakan cara perolehan bukti dari arah pengujian yang terbaik dari teknik audit vouching. Dalam penelusuran, seringkali disebut penelusuran ulang auditor. Memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Salah satu kelemahan dari teknik audit stretching adalah memerlukan waktu yang lama, karena biasanya dokumen sumber suatu perusahaan sangat banyak jumlahnya, dan hampir setiap transaksi mempunyai satu dokumen sumber. Akan tetapi, kelemahan ini dapat diatasi oleh auditor dengan hanya menguji beberapa saja dengan menggunakan metode sampling. Kemudian yang keempat yaitu scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umurnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Kemudian yang kelima yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Kedua data tersebut biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu pencatatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui berapa sesungguhnya saldo simpanan di bank yang seharusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek yang harus dipahami investigator terkait bukti dokumen. Yang pertama yaitu chain of custody of document. Dari sejak bukti dokumen telah diterima, maka chain of custody harus dilakukan dengan baik. Secara umum, chain of custody berarti semua catatan atau dokumen harus dijaga pada saat dokumen diterima. Pencatatan yang baik harus dilakukan jika dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain atau di luar kendali penguji fraud. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku fraud akan terus mencoba kemungkinan bahwa dokumen yang menjadi bukti tersebut dikatakan sebagai dokumen palsu. Sebuah catatan atau memo harus dibuat pada saat dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain. Dan memo lain juga harus dibuat jika terdapat perubahan di dalam status dokumen. Kemudian yang kedua, making of evidence. Ketika bukti dokumen diterima, maka dokumen tersebut harus ditandai secara unik sehingga dapat diidentifikasi di kemudian hari. Sebagai contoh, penggunaan amplop transparan yang digunakan untuk penyimpanan dokumen yang disertai dengan tanggal penerimaan dokumen dan inisial dari investigator. Selain itu, dokumen tersebut dikopi, kemudian dokumen asli disimpan di tempat yang lebih aman. Dokumen yang telah dikopi inilah
yang digunakan selama proses investigasi. Pada saat persidangan, dokumen asli dapat dikeluarkan untuk digunakan dalam proses pengadilan. Kemudian yang ketiga yaitu Organization of Documentary Evidence. Kasus fraud dapat memberikan bukti dokumen dalam jumlah yang sangat banyak. Selain dokumen dalam bentuk hard copy, dokumen juga diperlukan dalam bentuk soft copy. Ini dapat berupa hasil scan, format PDF, dan format digital lain. Hal ini akan sangat membantu dalam pemeriksaan investigasi karena dapat memudahkan pencarian bukti-bukti yang terkait kasus fraud tersebut. Kemudian yang keempat yaitu Coordination of Evidence. Investigator dapat memutuskan untuk saling berbagi bukti dokumen dengan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kasus yang sedang dihadapi. Kemudian yang kelima yaitu Rules concerning original versus copies of documents. Dokumen original atau dokumen asli selalu lebih dipilih jika dibandingkan dengan bentuk dalam fotokopi. Faktanya, di dalam suatu persidangan terdapat 4 situasi di mana penggunaan dokumen hasil fotokopi digunakan. Biasanya dipertimbangkan sebagai bukti kedua atau secondary evidence. Pada 4 situasi berikut, pengadilan harus memiliki bukti bahwa dokumen original benar-benar ada dan secondary evidence yang digunakan merupakan kopi dari dokumen original. Pokok pembahasan selanjutnya mengenai review analytical. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai teknik review analytical. Yang pertama yaitu Bad-Trips-Vergleich dan Z-Vergleich. Dalam Bad-Trips-Vergleich itu investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigasi dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau bad trips lainnya cukup banyak. Investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, bad trips vergleich ini dimanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Z vergleich, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigasi pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Dalam Z-Vergleich, investigator mencoba memahami bagaimana perusahaan yang akan diaudit investigasi ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud mengancam kesinambungan laba tadi. Kemudian yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Kemudian, yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Kemudian, analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca,
akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Dalam analisis vertikal, investigator dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama. Ada neraca berukuran sama, laporan laba rugi berukuran sama, dan laporan arus kas berukuran sama. Kemudian analisis horizontal menunjukkan perubahan suatu akun untuk 1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Vergleich yang dibahas tadi yang pertama. Kemudian yang keempat yaitu hubungan antara satu dengan data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun baik dalam suatu merupakan beberapa laporan keuangan. Bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Kemudian yang kelima, yaitu menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menggunakan data keuangan. Ini dari review analitikal adalah mengenal pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Kemudian yang keenam, yaitu regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, review analitikal dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebutkan di atas. Kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besar pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lain. Dalam audit umum, menghitung kembali atau re-performance dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu voting. Voting adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit vote akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari re-performance. Re-performance yaitu metode pengumpulan bukti audit di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien. Kemudian hasil yang diperoleh auditor dari pengulangan aktivitas tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien untuk mendapatkan bukti audit. Re-performance melibatkan pengujian kembali atas berbagai perhitungan dan pengujian kembali atas berbagai transfer informasi. Contoh penerapan vote pada audit akun piutang adalah melakukan voting atas nilai-nilai dalam buku jurnal piutang usaha salah satu debitur untuk periode selama 1 bulan dan membandingkan semua total nilai yang terdapat dalam buku jurnal piutang usaha tersebut dengan nilai yang terdapat dalam buku besar. Kemudian yang kedua yaitu recompute. Recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Sama seperti vote, recompute juga merupakan bagian dari re-performance. Contoh penerapan recompute pada audit akun piutang adalah melakukan recompute atas perhitungan penyisian piutang usaha akhir tahun apakah telah ditetapkan benar sesuai dengan kebijakan
Aging Schedule Piutang. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada salah kata. Kembali lagi saya berpesan di masa pandemi seperti ini untuk selalu jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Tetap semangat untuk terus belajar dan kejar apa yang kamu inginkan. Ayo terus bergerak dan jangan mau kalah sama keadaan. Karena COVID bukan menjadi penghalang untuk kita terus berkembang. Dan tanamkan dalam diri bahwa yes I can. Dan jangan lupa stay connected with God. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.